Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji season 5 episode 28 ya guys. Kalau kemarin kita udah buat spoilernya, untuk sekarang kita gas animasinya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tiba-tiba saja Biksu Tong dan Sun Wukong pun bangkit dan menghajar sang kaisar tengkorak. Karena ternyata selama ini diam-diam para siluman tengkorak bekerja sama dengan Biksu Tong dan berencana untuk menghabisi kaisar tengkorak yang jahat. Pukulan Biksu Tong membuat kaisar tengkorak pun benar-benar tersungkur. Kaisar tengkorak pun kali ini benar-benar sangat murka. Ia pun bertekad akan mencincang Wukong dan Biksu Tong. Tapi jelas saja Wukong pun tak takut sedikit pun kepada sang kaisar. Wukong pun kini dengan gagah berani menyerang kaisar tengkorak, sehingga mereka pun kini baku hantam dengan sengit. Sementara itu, kini terlihat tiba-tiba saja kesatria tengkorak menghancurkan tulang-tulang putih yang menancap di tubuh putri tengkorak. Jelas hal itu membuat putri tengkorak terkejut. Kesatria tengkorak pun lalu mengatakan kepada sang putri kalau ia akan selalu melindungi tuan putri. Dia tahu kalau tuan putri sangat tidak bahagia di bawah penindasan ayahnya, sehingga kesatria tengkorak bersedia melakukan apa saja untuk sang putri. Walaupun kesatria tengkorak pun sadar kalau ia bukan orang yang bisa membawa putri mendapatkan kebahagiaan. Kesatria tengkorak pun membenarkan tuan putri yang menyukai Tan Sanzang, karena hanya dialah yang bisa membuatnya tersenyum. Sementara ia, kesatria tengkorak mengaku kalau ia hanyalah tulang putih yang kosong. Hatinya juga hanya segelas debu. Kesatria tengkorak pun mengaku tidak tahu kehidupan seperti apa yang diinginkan oleh tuan putri. Tetapi dia bertekad akan melakukan apapun untuk tuan putri. Mendengar semua curahan hati dari kesatria tengkorak itu membuat tuan putri merasa tak layak mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang kesatria tengkorak. Karena memang putri tengkorak tak pernah menyukai kesatria tengkorak. Akan tetapi kesatria tengkorak mengaku kalau ia sangat mengerti dengan semua ini, tetapi dia tidak pernah menyesalinya. Kesatria tengkorak pun langsung bergegas berlari untuk menyerang sang kaisar tengkorak. Sementara itu, para jenderal tengkorak pun kini segera mendekat untuk memeriksa putri tengkorak. Sang putri pun sangat kaget karena ketika pamannya dan bersama para prajurit melakukan pemberontakan kepada kaisar tengkorak. Hal itu dikarenakan paman tengkorak pun mengaku kalau kaisar tengkorak memperlakukan mereka seperti boneka, dan hanya tuan putrilah yang memperlakukan mereka seperti keluarga, sehingga mereka akan berdiri bersama tuan putri untuk menggulingkan tirani ini. Para prajurit tengkorak pun kini dengan semangatnya berteriak kompak kalau mereka akan bersama sang putri sampai mati. Di sisi lain, saat ini Sun Wukong masih melancarkan pukulan-pukulannya kepada kaisar tengkorak. Biksu Tong pun juga tak tinggal diam. Ia pun juga maju dan melompat dari tubuh Sun Wukong untuk melancarkan tinjunya. Dan tiba-tiba saja kini juga muncul kesatria tengkorak dari belakang yang langsung meluncur untuk menebas sang kaisar. Jelas hal itu sangat mengagetkan kaisar tengkorak. Tapi kesatria tengkorak pun terus maju dan langsung memberikan tebasan yang bertubi-tubi kepada kaisar. Kesatria tengkorak pun lalu balas berkata kalau ia akan berdiri bersama tuan putri untuk selamanya, dan ia tak ingin menjadi boneka kaisar lagi. Jelas hal itu membuat sang kaisar sangat-sangat murka. Ia pun sangat keheranan dengan semua ini. Tapi tanpa basa-basi, Wukong pun kini datang lagi dan langsung memukul kaisar tengkorak. Wukong yang sudah sangat gemes dengan kaisar tengkorak pun kini mulai meremas kepala kaisar dengan sangat keras. Dan kebrutalan Wukong itu membuat tubuh kaisar tengkorak pun kini benar-benar telah hancur, menyisakan tulang-tulang putih kecil yang saat ini berterbangan di udara. Hal itu membuat kesatria tengkorak, putri tengkorak, dan Biksu Tong pun cukup terkejut. Dan kaisar tengkorak yang telah hancur itu kini mulai memuntahkan Yihu. Xiaoyu dan kawan-kawan pun segera mendekat untuk melihat keadaan Yihu yang saat ini ternyata masih baik-baik saja. Tapi kini para rombongan zombie pun mulai mendekat. Hal itu membuat Biksu Tong dan kawan-kawan jadi keheranan. Kenapa ki mayat dari para zombie itu masih begitu kuat padahal sang kaisar telah mati?
Biksu Tong pun juga dikejutkan oleh Wukong yang saat ini hanya terdiam saja dan wajahnya mengeluarkan asap kimayat. Jelas hal itu membuat Biksu Tong jadi khawatir dengan Sun Wukong. Dan benar saja, tiba-tiba saja Wukong pun terjatuh ke tanah dengan pedang yang menancap di punggung Sun Wukong. Pedang itu menyala dengan terang dan menyerap kimayat dari segala arah. Dan dari pedang itu muncul suara dari Sang Kaisar Tengkorak yang menandakan bahwa saat ini Sang Kaisar Tengkorak belum mati. Jelas saja hal itu membuat semuanya jadi panik. Kekuatan dari pedang itu semakin kuat dan mulai membentuk pusaran yang sangat besar. Dan kini muncul seseorang dengan memakai baju zirah yang langsung berkata, jika ia mendapatkan sang api abadi, maka ia tak akan menggantungkan kekuatannya kepada kimayat lagi. Dan ia bertekad akan menaklukkan seluruh dunia. Yang ternyata itu adalah Sang Kaisar Tengkorak dengan wujud aslinya. Jelas saja hal itu membuat semuanya pun sangat kaget, karena mereka semua baru pertama kali ini melihat tubuh asli dari Sang Kaisar Tengkorak. Sang Kaisar Tengkorak pun dengan angkuhnya mengatakan kepada semua anak dan bawahannya yang telah mengkhianatinya bahwa mereka semua sangat bodoh. Bagaimanapun juga, dia akan tetap sebagai pencipta mereka dan menjadi seorang kaisar penguasa lembah ini. Ia pun mulai mengangkat pedangnya ke atas untuk mengeluarkan kekuatan kimayat yang lebih hebat lagi yang akan membuat semuanya kembali tunduk padanya. Asap kimayat yang sangat tebal pun mulai menyebar kemana-mana. Asap-asap itu mulai menjejali tubuh Putri Tengkorak, Ksatria Tengkorak, dan juga semua siluman tengkorak yang ada. Sang Kaisar pun mulai mengancam kepada rombongan Biksu Tong kalau mereka sudah tak akan bisa kemana-mana lagi dan api abadi akan segera direbutnya. Dan benar saja, kini para zombie pun mulai berdatangan untuk mengeroyok para lakon-lakon kita. Wuching pun dengan sigap melindungi semuanya dengan pusaran pasir. Tapi tiba-tiba saja, para jenderal tengkorak yang sudah menjadi jahat lagi masih mampu menembus dan menyerang Wuching. Wuching dan Patkai pun segera berusaha menekan mereka. Sedangkan Wuching menyuruh yang lain untuk secepat mungkin membawa Xiaoyu dan menerobos kawanan para zombie. Bailang dan Yihu pun segera mengajak Xiaoyu kabur, tapi tak disangka para zombie pun kini menjadi jauh lebih kuat, sehingga Yihu dan Bailang pun kini dibuat kewalahan oleh para zombie itu. Sedangkan Ksatria Tengkorak pun juga tak luput terpengaruh oleh kimayat jahat yang sangat kuat ini. Ia pun kini juga menyerang Biksu Tong. Biksu Tong pun segera berusaha menahan semua serangan-serangan dari Ksatria Tengkorak. Di situ Biksu Tong pun juga berusaha untuk menyadarkan Ksatria Tengkorak kembali. Ia pun mengatakan, apakah saat ini Ksatria Tengkorak tak ingin melindungi Putri Tengkorak? Sementara itu, Putri Tengkorak pun kini terlihat menjerit dengan sangat keras. Ia pun berusaha sekuat tenaga agar tak terpengaruh kimayat yang ditembakkan oleh Kaisar. Hingga akhirnya Putri Tengkorak pun berhasil menahan pengaruh itu. Putri Tengkorak pun kini menatap tajam kepada Kaisar dan dengan tegas ia mengatakan kalau ia tak pernah mau menjadi bonekanya lagi. Putri Tengkorak pun dengan sekuat tenaga mengerahkan jurusnya, yaitu tangan tulang putih. Melihat hal itu, Sang Kaisar pun sangat kesal karena putrinya selalu melawannya. Sang putri pun lalu berkata kalau ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan semua orang. Tangan besar dari tulang putih pun kini mulai meluncur deras menyerang Kaisar. Menghadapi hal itu, Kaisar Tengkorak pun tak tinggal diam. Ia pun segera mengeluarkan tebasan iblis tengkorak penghancur yang dengan mudah dapat menembus tangan tulang putih dan menyerang Putri Tengkorak. Putri Tengkorak pun dengan cepat segera menghindarinya. Tapi dengan gerakan yang sangat cepat, Kaisar pun langsung mendekat dan menebas Putri Tengkorak. Biksu Tong pun jadi khawatir dengan keadaan Putri Tengkorak saat ini. Tapi ia sekarang tak bisa melakukan apapun karena ia tertekan oleh Ksatria Tengkorak. Sementara Putri Tengkorak yang sudah terluka pun kini sudah tak berkutik lagi. Kaisar Tengkorak pun mulai berjalan mendekati putrinya. Ia pun mengatakan kalau sang putri adalah putri kesayangannya. Jika sang putri mau menurutinya, maka ia akan mengampuni Putri Tengkorak. Akan tetapi, Putri Tengkorak pun dengan penuh keberanian mengatakan kalau ia lebih baik mati daripada hanya menjadi seorang boneka. Jelas hal itu membuat Kaisar Tengkorak pun sangat murka. Ia pun lalu menembakkan pedangnya untuk membunuh putrinya itu. Pedang Kaisar pun meluncur deras dan Putri Tengkorak saat ini hanya bisa pasrah saja. Tapi tiba-tiba saja
Dan ternyata saat ini Kesatria Tengkorak pun pasang badan untuk sang putri. Jelas hal itu membuat Putri Tengkorak pun sangat terharu. Kenapa Kesatria Tengkorak mau melakukan semua ini untuknya? Padahal hatinya tak pernah ada Kesatria Tengkorak. Kesatria Tengkorak pun tak mempermasalahkan hal itu karena cintanya benar-benar tulus. Yang terpenting buat dirinya adalah bisa melindungi Tuan Putri sampai mati. Karena cinta tak harus memiliki. Melihat hal itu, Kaisar Tengkorak pun jadi keheranan karena jika Kesatria Tengkorak setia kepadanya, maka dia bisa memberikan semuanya dan Kesatria Tengkorak tak perlu berkorban untuk sang putri. Akan tetapi, Kesatria Tengkorak pun mengatakan kalau sang kaisar tidak akan pernah mengerti. Mendengar hal itu, Kaisar Tengkorak kini benar-benar murka dan frustasi. Ia pun menebas-nebaskan pedangnya secara acak dan mengatakan kalau semuanya adalah sampah. Dia pun kesal. Kaisar Tengkorak pun berencana kalau ia akan pensiun menjadi Kaisar Tengkorak untuk saat ini. Karena saat ini ia akan menghancurkan dan membunuh semua yang ada di situ. Dan dia akan membangun ulang kerajaan yang baru. Kaisar Tengkorak pun kini merilis tulang-tulang putih yang membentuk pilar yang menjulang ke atas dengan dia berada di atasnya. Kaisar Tengkorak pun lalu mengangkat pedangnya. Seketika semua Ki-9 mayat pun disedot dan berkumpul di pedang itu, termasuk Ki mayat dari para siluman Tengkorak. Karena memang saat ini Kaisar Tengkorak akan membunuh mereka semuanya. Kaisar Tengkorak pun lalu menembakkan kekuatan pedangnya ke langit. Dan kini dari langit seketika muncul hujan pedang yang sangat deras yang menghujani semua orang yang ada di situ. Jelas hal itu membuat semuanya menjadi panik dan kelimpungan. Mereka pun berusaha sebisa mungkin tak tertusuk oleh pedang-pedang itu. Pedang-pedang itu begitu deras dan rapat. Bailang pun segera mengangkat lempengan batu untuk melindungi Xiaoyu. Putri Tengkorak pun juga bertahan dengan tangan tulang putihnya bersama Kesatria Tengkorak. Sementara Bisu Tong pun dengan sekuat tenaga memukuli pedang-pedang yang terjun di atasnya. Mereka semua hampir menyerah dengan hujan pedang yang sangat deras itu. Tapi tiba-tiba saja hujan pedang pun tiba-tiba berhenti. Hal itu dikarenakan saat ini muncul perisai cahaya hijau yang sangat besar yang menahan hujan pedang itu. Yang ternyata itu adalah kekuatan yang dikeluarkan oleh Putri Tengkorak. Putri Tengkorak pun menyuruh sang kaisar agar jangan membunuh Biksu Tong dan kawan-kawan, karena mereka semua bukan boneka siluman Tengkorak yang diciptakan oleh Kaisar Tengkorak. Tapi sang Kaisar Tengkorak pun tak peduli atas semua itu. Ia pun segera menambah kekuatan hujan-hujan pedangnya menjadi semakin deras dan kuat untuk menekan perisai dari Putri Tengkorak. Ia pun juga mengingatkan kepada putrinya, jika dia melakukan hal itu maka itu akan membahayakan nyawanya. Putri Tengkorak pun tak peduli jika ia harus mati, selama ia mati dalam rangka menyelamatkan sesama. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.